siang Bu Siska. Selamat siang Ibu. Kabarnya Baik, semangat juga. Apalagi ini pertama kali didampingi ya, luar biasa sekali. Ada banyak rasa yang merasakan, deg-degan, tegang juga, goreng seperti apa ya? Gitu. Tapi setelah dapat bisikan-bisikan dari kiri kanan, goreng orang yang asik banget, santai dan memang betul seperti itu yang saya rasakan. terima kasih sama aja sih karena kita sama-sama belajar ya. Iya. Jadi memang Bu tujuan PI 5 kali ini saya ingin mendengar refleksi pembelajaran Ibu selama sebulan, belajar di LMS maupun diskusi bersama rekan. Setelah itu saya ingin tahu bagaimana Ibu mengidentifikasi sumber daya anak di sekolah, pengambilan keputusan, lalu ada program berdampak pada murid, komunitas praktisi. Setelah itu nanti kita masuk ke dalam refleksi pasca observasi, lumayan panjang gitu ya. Baru akhirnya adalah refleksi proses. Jadi total keseluruhan angka ada 7 hal yang akan kita bicarakan. Mudah-mudahan Ibu masih semangat. Baik, yang pertama Bu, saya ingin tahu nih sejauh mana Ibu belajar di RMS, proses belajar apa sih yang Ibu peroleh, apakah ada kendala, kemudian apakah ada ilmu baru yang Dari awal atau hanya sekolah ini ya? modul 3.3, modul 3.2 juga ya? Iya. Jadi saya di situ kalau dibilang semuanya ada hal baru sebenarnya tidak. Hanya saya merasa di-freshkan kembali karena setelah sekian lama kita tidak benar-benar memahami betul sih sebenarnya tentang aset-aset sekolah. Selama ini tahu aset sekolah ya udah bangunan fisik gitu yang fasilitas. Ternyata setelah mempelajari di modul 3.2 ini, wow ternyata aset itu banyak ragamnya. Bahkan sesuatu yang bahkan kita tidak sadari itu ternyata adalah aset gitu ya. Ternyata ada aset kayak kerjasama, hubungan kerjasama kita dengan murid aja itu ternyata juga termasuk aset gitu ya. Dan aset itu adalah sebuah kekuatan. Nah yang saya pelajari lagi adalah kita memandang sesuatu itu ternyata nggak mulai dari masalah, harus mulai dari apa sih kekuatan yang dimiliki. Karena selama ini terus terang kita kebanyakan baru ada masalah baru kita mikirkan apa solusinya gitu kan. Tapi setelah belajar di LMS di modul ini merasa bahwa tanpa harus ada masalah baru kita berinovasi, tanpa ada masalah baru kita melakukan sesuatu yang baru. Nah tapi dengan kekuatan yang ada, ternyata murid-murid saya misalnya anaknya aktif di kelas 7A misalnya, 7B tidak. Nah itu berarti bisa memberikan ide ke kita untuk memberikan perancangan pembelajaran yang bisa berbeda gitu. Nah jadi aset misalnya di kelas 7A tadi aktif, nah, kita bisa membuat pembelajaran yang lebih menuju ke meningkatkan keaktifan lebih tinggi. Misalnya kalau di 7B yang agak pasif, misalnya kita bisa lebih meragamkan pembelajaran yang dengan cara awalnya kita diagnosa dulu dengan mereka. Kalian lebih senangnya apa? Ternyata setelah kita tanyakan, kami lebih senang jika lebih banyak pemutaran video atau dengan musik. Kami sambil bisa mengerjakan tugas, boleh nggak kami diputarin musik? Nah, gitu. Dan ternyata dari situ itu juga termasuk aset-aset gitu loh, aset-aset yang kita tidak sadari. Itu yang saya dapatkan. Jadi memang pada intinya adalah penyegaran kembali ilmu, kemudian bagaimana kita berpikir sih asal base tinggi, ya kan, negatif base tinggi. Betul. Saya setuju. Baik, bagaimana proses identifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Beberapa waktu lalu sudah dilakukan. Sebenarnya konfirmasi dulu dengan kepala sekolah. Saya akan melakukan kegiatan identifikasi dan pemetaan aset sekolah yang dimiliki oleh sekolah kita dan yang mendiskusikan sekaligus strategi pengembangan aset-aset itu apa. Nah setelah mendapat izin dari kepala sekolah, langkah keduanya adalah saya melakukan diskusi 4 mata dengan kepala sekolah. Nah, setelah udah diskusi dengan kepala sekolah, dilanjutkan lagi dengan unsur lainnya. Karena untuk mempertemukan semua unsur itu dalam satu waktu yang sama dan beberapa kali pertemuan itu sulit terjadi dan juga dengan semua komponen itu sulit terjadi. Akhirnya saya putuskan per tahap gitu. Nah, setelah dengan diskusi dengan kepala sekolah, diskusi dengan rekan guru. Maunya dengan semua rekan guru, tapi karena berkenaan dengan
tingginya kegiatan di akhir semester ini ya, akhirnya dengan beberapa perwakilan guru saja. Kemudian setelah dari diskusi dengan rekan guru, dilanjutkan dengan tahap berikutnya pertemuan di hari lain dengan perwakilan orang tua dan tokoh masyarakat yang seringkali memiliki interaksi dan kerjasama dengan sekolah kami. Nah, setelah sudah dengan mereka, lanjut lagi di pertemuan selanjutnya di hari yang berbeda dengan siswa. Dengan siswa ada yang dari perwakilan OSIS dan juga ada dari beberapa siswa yang perwakilan yang kaos yang saya ajar. Nah, kita diskusi. Nah, setelah udah saya rangkum semua hasil identifikasi dan pemetaan dari semua elemen tadi, di hari selanjutnya dilakukan pleno dengan mengumpulkan semua unsur tadi, mulai dari kepala sekolah, rekan guru, orang tua, siswa, kemudian tokoh masyarakat, untuk saya sampaikan hasil identifikasi dan pemetaan yang sudah kami diskusikan secara terpisah bersama itu. Secara garis besar Hasilnya apa? Dari yang Banyak kesamaan, banyak yang punya kesamaan pemikiran bahwa dengan aset salah satu misalnya aset guru nih, aset guru orang tua menyadari bahwa aset guru di SMK Katolik Santo Petrus itu bagus, jadi perlu terus meningkatkan kompetensinya dengan cara memberikan pembelajaran yang lebih menyenangkan, interaktif lagi buat anak-anak. Kemudian juga ada hal-hal baru lainnya seperti dari siswa yang saya tidak menyangka dia akan mengatakan hal itu. Misalnya aset finansial, kami berharap dengan adanya aset finansial yang cukup besar di sekolah kita itu, Ibu, bisa meningkatkan kesejahteraan guru. Mereka berpikir ke arah situ. Ketika dia jawab seperti itu, wow, kamu beneran memperhatikan para guru di sekolah. Iya dong Bu, kan itu juga apa ya? Jadi dari diskusi itu kita menjadi tahu ya bahwa anak-anak itu sebenarnya punya potensi untuk mengembangkan ide gagasan mereka, menyampaikan ide gagasan mereka untuk sesuatu yang sebenarnya kita nggak kepikiran gitu loh. Terus dari PL itu juga secara lisan memberi komitmen bahwa kita setelah melakukan identifikasi dan pemetaan aset ini, kita akan berusaha untuk mewujudkan. Biasa sekali Bu ya, ternyata ditemukan juga wadah untuk menggali ide-ide dari anak. Tadi memang ada kendalanya. Kendalanya itu tadi yang mengumpulkan semuanya dalam satu itu butuh perjuangan, gitu kan. Jadi perlu samain waktu nih jam berapa yang cocok untuk semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah karena waktu diskusi itu maunya lebih panjang, tapi yang tadi keterbatasan aktivitasnya yang cukup tinggi dari orang-orang yang ikut berdiskusi di situ, akhirnya tidak bisa terlalu lama waktu untuk berdiskusi. Itu aja sih kendala. Oke, tapi bisa diatasi. Bisa diatasi. Itu tadi ya. Betul. Komunikasi yang baik. Betul. Oke Bu, dari diskusi yang dilakukan dengan banyak rangkaian ini yang terlibat, ada nggak yang belum tergali? Yang belum tergali ya, sepertinya kerjasama dengan pihak luar yang harusnya lebih diintenskan. Selama ini kan yang lebih baik kita kerjasama dengan luar kan puskesmas, kepolisian, kemudian PNN. Nah, yang terpikir oleh saya sebenarnya bisa saja dengan misalnya BPS gitu kan, yang bisa kita libatkan untuk kolaborasi di pelajaran. BPS kan untuk badan statistik, materi pembelajaran di sekolah kan ada materi statistik. Jadi itu mungkin bisa mengkolaborasikan aset manusianya, aset sosialnya, juga aset politik di dalamnya gitu loh. Jadi itu yang terpikirkan yang sampai saat ini sih belum terrealisasi sih di sekolah. Jadi tadi mau saya lanjutkan ke pertanyaan, sudah terpikirkan apa sudah dibuat planningnya? Itu adalah hal yang bagus sih, mengeksplor aset yang belum digali secara maksimal kan. Berarti mungkin bisa didiskusikan kembali dengan kepala sekolah, kemudian ada rencana tindak lanjut untuk kegiatan yang pada refleksi pengambilan keputusan nih. Dari pengambilan keputusan yang pernah Ibu lakukan, apa yang mendasari pengambilan keputusan? Seperti misalnya identifikasi aset tadi, apa sih yang mendasari Ibu melakukan identifikasi aset tersebut? Atau apa sih yang mendasari Ibu mengumpulkan banyak pihak untuk menemukan kekuatan sumber daya di sekolah?
mendasari untuk membuat keputusan melakukan diskusinya. Iya. Semoga bukan anak juga. Salah satunya sih Bu. Berpengaruh banget ya. Awalnya terasa berat ya tugas ini karena tadi ya harus mengumpulkan banyak komponen itu tadi yang banyak faktor yang memungkinkan itu sulit terlaksana. Mungkin ketika terlaksana ternyata tidak seburuk atau tidak tertekan yang kita pikirkan gitu loh. Jadi artinya selagi kita mau mencoba dan punya sifat optimis itu bisa terlaksana. Dan itu tadi sifat optimis yang menjadi dasar saya mengambil keputusan. Dan ya ada rasa ingin mengembangkan diri, tidak berjalan di tempat. Betul sekali. Dalam pengambilan keputusan tentang aset tadi ya, Ibu mengalami dilema etika atau tidak? Pada saat identifikasi ya, dilema seperti misalnya kalau dalam perbedaan pendapat pemikiran namanya kita diskusi itu pasti ada. Tapi kalau sampai menimbulkan dilema sekali sih Nggak ada yang pakai rate sekarang yang kita alihkan. Ketika proses pembelajaran PJP ini, apakah Ibu pernah mengalami satu kejadian yang ini dilema etika? Pernah. Bisa cerita secara misalnya waktu itu jadi guru piket dan jam menjadi guru piket ada siswa datang lambat pukul berapa 7.20 kita masuk jam 7 ya. Sedangkan aturan sekolah 7.15 itu kalau sudah di atas 7.15 anak itu sudah harus diskors, stay di kantor guru, nggak boleh masuk dengan alasan apapun seperti itu. Tapi 7.20 anak ini hadir. Kebetulan saya jadi guru piketnya. Dan guru piket yang mempunyai wewenang untuk memberi surat izin masuk atau tidak ke kelas. Dengan ekspresi anak itu yang agak lusuh, saya berusaha untuk tidak terpengaruh gitu ya. Kita dengarkan dulu apa alasannya. Dan alasannya itu mengatakan bahwa saya kurang tidur. Pasti kita udah mikiran game nih, main game. Ternyata bukan, menjaga adiknya yang sakit. Sedangkan orang tua itu kerja di pasar, jadi subuh jam 2-an itu sudah harus berangkat ke pasar. Dan adiknya itu sakit, jadi sebagai kakak dia harus menjaga adiknya. Gitu. Jadi mulai terasa kurang tidur. Pas kebablasan tidur, sudah terlambat gitu loh, sudah agak siang. Nah, tapi dia tetap hadir ke sekolah. Nah, dari situ saya dilema, kalau saya ikuti peraturan sekolah dan alasan apapun dia tidak boleh masuk, padahal alasannya itu adalah alasan yang menimbulkan rasa kasih sayang saya ke dia gitu ya, dia sudah bersama menyayangi adiknya, menggantikan pada orang tuanya, dan terus dia mohon juga, Bu saya di jam pertama ini ada ulangan gitu loh, mohon izinkan saya ikut, gitu. Lalu akhirnya saya berpikir lagi cukup lama, saya tetap izinkan dia masuk. Jadi saya melanggar peraturan sekolah, saya izinkan dia masuk. Saya bilang, ini dengan catatan kamu harus melaksanakan konsekuensi keterlambatanmu. Konsekuensinya karena kamu sudah terlambat hadir ke sekolah, berarti salah satu konsekuensi adalah kamu terlambat pulang. Selama terlambat pulang, apa yang kamu lakukan? Saya kasih dia memikirkan dulu sendiri apa yang mau kamu lakukan. Piket kelas Bu, sampah Bu. Saya bilang itu tidak relevan. Kamu berarti harus lebih banyak melebihkan waktu itu untuk belajar pelajaran yang kamu ketinggalan tadi. Nah, konsekuensi yang kedua, kamu pasti seharusnya tidak diizinkan ikut ulangan oleh guru yang bersangkutan. Jadi kamu harus bertemu dengan guru yang bersangkutan untuk menceritakan, artinya membuat dia untuk kayak mempertanggungjawabkan lah gitu ya apa yang konsekuensinya dia. Jadi guru juga akan memberitahu ini kepada wali kelas kamu, juga ke guru yang bersangkutan. Nanti solusinya adalah dikasih susunan atau tidak, kita akan melihat setelah kamu bertemu dengan guru yang bersangkutan. Nah, setelah saya memberikan dari surat izin masuk, saya tetap sampaikan, konfirmasikan dengan Wakasis bahwa saya sudah melaporkan ini. Untungnya Wakasis bilang, sebenarnya ini sudah tidak sesuai ya dengan ketentuan tertentu yang sudah kita sepakati.
Yang bisa diceritakan lagi, membawa suasana empati gitu loh, berusaha membawa suasana empati. Menyebarkan dilema etika. Nggak boleh ya Bu ya. Kemudian baiklah, hanya kali ini saja ya Ibu. Luar biasa ya komunikasi asertifnya ya. Rasanya enak. Bagaimana tanggapan ini rekan guru yang kelas itu? Iya, awalnya memang terhambat kok anak ini, tapi dia kan bukan dengan sengaja Ibu gitu kan. Akhirnya lama-lama ya udah terima, akhirnya diberi susulan. Tidak ada yang menimbulkan friksi. Oh enggak, bagus ada. Dari pengambilan keputusan di dilema etika, kira-kira menurut Bu Siska ada nggak sih yang harus dievaluasi dari pengambilan keputusan yang tadi ya? Karena kasusnya diceritain. Perlu dievaluasi ya. Apakah saya termasuk terbawa emosi tidak ya di dalamnya? Nggak boleh kasih jawaban. Jawaban ya. Sepertinya memang iya. Ketika dia menceritakan kejadiannya, saya sudah ada rasa timbul langsung kasihan gitu ya. Kamu kok hebat banget sih nak gitu loh. Jadi kakak yang baik, yang segala macam dan walaupun udah tahu jelas bangunnya jam 6 berapa, waktu itu 6.50 ya. Tapi masih punya niat ke sekolah karena memikirkan ada ulangan tadi, dengan tahu pasti resiko dia udah terlambat gitu. Itu yang membuat saya merasa pikiran itu yang membuat saya merasa bahwa tidak masalah jika saya memberikan emosi empati kepada dia seperti itu. Kalau yang perlu saya ini ya tadi sih ekspresi wajah saya itu terlalu nampak. Kalau saya melihat sesuatu yang sedih, pasti langsung memberikan ekspresi sedih gitu loh. Jadi orang gampang membaca ekspresi saya ini pasti pasti kayak gini nih segala macam. Sepertinya menurut saya kalau pengambilan keputusan nggak boleh menunjukkan ekspresi itu. Harus kayak Kalau menurut Bu Siska ini hal yang terjadi lagi bisa jadi pembelajaran nggak buat si murid? Pembelajaran. Apakah terpantau pernah paling tidak ya pernah melakukan dia? Hanya sekali itu karena tadi kan bukan dengan unsur kesengajaan ketika telegram yang diinginkan seperti itu, dan kita juga setelah melakukan itu kita juga belajar konsekuensi, memberikan konsekuensi di tidak cari itu karena kan harus dapat izin orang tua dulu, kita jangan konfirmasi ke orang tua dulu, the next day bahwa kamu harus lebih lambat pulang dari teman-teman untuk belajar tadi. Nah, tapi dia sendiri menawarkan diri, saya bersedia kok piket kelas gitu kan, karena umumnya kita kan belajar budaya positif ya, sangat melarang yang namanya hukuman. Lebih kalau bagus ya konsekuensi, kalau bagus lagi restitusi gitu kan. Tapi secara umum tanpa kita harus pungkiri nih, ya tutupin bahwa hukuman di sekolah itu tetap ada gitu. Jadi salah satu jenis hukuman yang harus dilakukan oleh anak-anak mereka di tiket kelas gitu. Jadi dia makanya dengan begitu cepatnya dia memberi solusinya adalah dengan piket kelas gitu. Tapi saya mencoba memberikan bukan itu solusi yang harus kamu jalani utamanya. Tapi kalau kamu ingin piket kelas silakan, karena nggak boleh juga ya memberi punishment yang sudah disediakan oleh sekolah, karena belum kita sepakati lagi bicarakan lagi ke depannya seperti apa gitu ya. Jadi tetap dia harus menjalankan konsekuensinya. Dia sendiri bersedia piket kelas, ya wes jalan terus. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya. Ternyata dari hal dilema etika itu karena dia benar dan benar, maka kita harus berpikir panjang. Saya senang cara Ibu menyebarkan dilema etika ke teman-teman. Itu boleh ya Bu ya? Oh boleh ya? Oh boleh. Aku pikir nanti menimbulkan permasalahan baru lagi. Karena dia benar dan benar. Baik, kita sekarang beralih ke program berdampak murid. Kira-kira apa sih Ibu program berdampak murid? Apa yang sudah dilakukan oleh Ibu? Yang sudah berjalan ya. Kalau mungkin di pembelajaran intrakurikuler yang sering banget kita lakukan itu seperti peer tutoring, terutama untuk misalnya saya ngajar IPA, untuk materi-materi fisika gitu ya, yang membutuhkan lebih banyak menghitung gitu ya, pemahaman konsep dan matematisnya. Nah jadi kita setelah melakukan berbagai asesmen, kita kan mengelompokkan oh ini siswa yang
mahir gitu yang artinya punya kemampuan lebih untuk bisa menularkan pemahaman mereka kepada teman-teman yang lain. Dan antusias anak-anak ternyata setelah saya melakukan metode peer tutoring, mereka jadi untuk misalnya untuk pembelajaran berikutnya, Bu kita pakai metode peer tutoring lagi ya, kami sangat terbantu loh Bu dengan teman-teman yang bisa memimpin kami di dalam kelompok belajar ya, jadi bukan dalam hal penugasan. Jadi peer tutoring ini tidak dalam penugasan. Nah setelah peer tutoring, saya juga melakukan scaffolding sih. Jadi untuk anak-anak yang memang sulit didampingi, ditemani belajar oleh temannya, saya mendampingi. Tapi untuk penugasan akhirnya ini jadi kayak berdampak bahwa anak-anak yang awalnya kurang paham menjadi lebih paham, terbantukan. Dan saya salahnya adalah anak-anak yang dipilih sebagai tutor itu semangat sekali. Ini ya, kita amati mereka belajar di kelas gitu ya. Semangatnya banget dengan berbagai cara. Dan kayak gini, nggak ngerti. Aduh gimana ya, pikirkan lagi ide untuk menjelaskan kepada temannya. Jadi dari situ saya merasa itu ada kepemimpinan murid-murid itu terhadap teman-temannya, bahkan untuk dirinya sendiri ya. Ketika saya minta mereka refleksi yang para tutor ini, saya menjadi lebih sabar Bu. Yang awalnya kalau biasa saya ngajarin adik di rumah teriak-teriak nggak jelas, tapi kok saya bisa aman-aman aja yang ngajarin teman ya gitu ya. Nah kesabaran. Terus yang kedua adalah saya merasa empati, merasa memiliki, merasa iya tadi memedulikan teman. Saya melihat dia tidak bisa, nggak bisa. Saya dengan otomatis aja mencari ide lain untuk bagaimana menjelaskan gitu. Bahkan ada yang ini kayak sediain satu papan tulis kecil dia bawa dari rumah, ada coret-coret untuk kayak ngajarin. Serius ya? Benar. Sama betul. Sangat menjiwai sekali ini. Itu ide peer tutoring dari ibu atau dari siswanya sendiri? Peer tutoring. Iya. Awalnya sih dari saya sih. Kemudian untuk kelanjutannya mereka membunyikannya. Bagaimana dengan scaffold itu pasti lebih ya? Ya betul. Luar biasa sekali, lebih nampak sekali. Efeknya adalah bukan dampaknya adalah karakter anak yang semakin menjadi masuk ke dalam disiplin positif ya. Ada tantangannya dan tantangan untuk kegiatan tersebut. Awalnya ini kepercayaan diri siswa itu Bu saya nggak bisa, Bu saya takut saya nggak bisa jelaskan. Itu tantangan di situ. Itu memotivasi mereka butuh extra time gitu ya. Tapi sebenarnya ini karena udah mau melakukan asesmen penguji di awal, saya meyakini bahwa kalian bisa gitu loh. Ini mereka butuh motivasi eksternal. Setelah motivasi eksternal itu muncul, ternyata bisa membangkitkan motivasi internal mereka juga gitu loh. Dan akhirnya coba jalan ini asik. Pas jalannya asik akhirnya keterusan. Sudah berapa lama? Peer tutoring kemarin semester ganjil makanya karena ketika kami kasih di semester ganjil itu dua materi kalor dan materi gigia. Kalau di genap itu di drill dengan biologi. Rencana ke depan itu iya betul menularkan di MGMP sudah sharing ke teman-teman paham berarti kita bicara tentang komunitas praktisi. Iya, sangat yang mantap ya Pak. Saya bilang kalau ngobrol sama aku atau tidak tahu. Nah, tentang komunitas praktisi, ibu tadi bercerita tentang peer tutoring, ibu juga cerita bahwa ini di MGMP. Bagaimana komunitas praktisi itu mempengaruhi proses belajar kita sama proses PDD. Nah, kita berkonsultasi. Maksudnya kolaborasi dengan teman-teman di MGMP. Selama ini sih memang kolaborasi juga sudah berjalan dengan baik sih. Hanya setelah mengikuti PGP karena juga jadi lebih berani untuk menularkan ilmu yang saya dapatkan. Selama ini maupun PPS sekolah penggerak tahun kedua. Pembelajaran diferensiasi sangat erat hubungannya dengan sekolah penggerak. Di tahun pertama, walaupun memang saya termasuk dalam komite pembelajaran, tapi hanya 1 minggu ikut bimbingan, itu benar-benar cuma kulitnya aja ya. Jadi cenderung belajar sendiri. Pembelajaran berdiferensiasi juga waktu itu kan masih lama-lama ya. Kayak gimana proses, gimana apa. Setelah belajar di PGP baru tercerahkan, ternyata begitu ya, sesederhana itu ternyata diferensiasi proses gitu ya. Nah,
awalnya nggak punya kepercayaan diri untuk sampaikan, tapi setelah udah belajar jadi punya kepercayaan diri. Akhirnya tadi salah satu seperti Bu Maria gitu kan, jadi beliau sendiri yang ini meminta untuk observasi. Memang kami kan dalam program MGMP itu ada di waktu kapan kita melakukan kunjungan kepada rekan sejawat, tapi selama ini belum terrealisasi. Tapi karena waktu MGMP saya diskusi, entah ada tugas ini loh, mengajukan diri beliau, senang sekali. Jadi tanpa saya langsung maksa mengajukan diri ibu. Jadi presentasinya masih 80 ke atas karena tugas ya. Selesai Itu motivasi. Ya, Motivasi. selesai ini nggak bukan karena tugas. Iya, betul. Inilah yang harus kita lakukan. Betul. Baik. Tentang peer teaching tadi yang ada di MGMP, bagaimana sih Ibu mendiskriminasikannya kepada teman-teman? Apakah itu membuatnya secara resmi atau formal, informal atau bagaimana? Beberapa waktu lalu kita ada diseminasi pembelajaran dan diferensiasi di MGMP IPA Yayasan. Jadi kita ada koordinator MGMP IPA Yayasan memfasilitasi untuk MGMP semua unit dari SD, ada SD, SMP, SMA, SMK. Nah, semua ada banyak. Ya, betul. Jadi setiap unit itu diminta untuk salah satu guru yang menjadi narasumber untuk membagikan praktik pembelajaran diferensiasi yang pernah dilakukan. Dan untuk SMP saya yang diminta gitu. Jadi ya tadi diseminasi itu kalau dikatakan formal sekali juga tidak ada, karena yang menghadiri adalah semua guru IPA semua unit dan koordinator aja, tanpa mengundang kepala sekolah dan yayasan ya. Jadi itu mungkin dikatakan semi formal kan. Itu luar biasa sekali, bisa berbicara yang banyak jenjang. Iya. Dan saya sudah yakin bagaimana kerennya itu bisa Terlalu cepat saya mau kayak kamu. Enggak ya. Saya pakai saya nggak bisa diikuti karena ngomongnya cepat. Bisa diikuti dengan Iya. baik. Oke, itu pastilah hal-hal yang dilakukan mengharap pada perubahan. Iya. Lalu rencana Ibu ke depannya seperti apa nih untuk komunitas praktisi? Terutama yang kan contohnya ya, mau menyusun modul ajar secara bersama-sama. Selama ini itu ya terpisah. Paling kalau ada hal yang mau ditanyain, paling tanya diskusi kecil aja. Tapi umumnya ya produk masing-masing gitu. Nah, jadi alangkah baiknya sebenarnya kita harus duduk bersama, menyusun bersama, atau studi bersama gitu. Karena ya terus terang sejauh ini ya kalau misalnya ngaku dia kalau setuju ya udah, berarti kalau setuju ya tanggung jawab kamu gitu. Kalau sebenarnya tanggung jawab dia dan seterusnya gitu. Jadi itu yang masih menjadi pemikiran saya bahwa bisa nggak ya kalau modul ajar itu disusun bersama. Karena kalau saya di antara guru-guru IPA yang lain saya merasa kecil Bu. Pertama di dalam guru IPA itu ada 5. Ini curhat jadinya ya. Guru IPA itu 5, saya kemarin tadi, lalu satunya Wakasis, satunya Wakakul, satunya koordinator IPA. Jadi kecil rasanya gitu ya. Ya kadang merasa kalau saya yang berbagi menjadi narasumber, kira-kira dianggap esensial nggak ya? Gitu kan, karena berpikir begitu. Tapi karena sudah ikut PGP, saya merasa ya saya punya sebuah insting lah ya, bahwa saya harus membagikan ilmu yang saya dapetin. Ya walaupun dengan sederhana misalnya. Terus juga untuk yang modul ajar ini tadi, walaupun saya Dewan Komite Pembelajaran, berarti udah tamat itu 2 tahun, sedangkan Wakasis itu kan ngajar kelas 8, beliau ngajar kelas 8, juga sedang menjalani S2. Terus Wakasis koordinator IPA juga sudah S2. Saya masih S1 ini masih makin ciut jadinya gitu loh. Boleh nggak ya rasanya kayak ternyata dibilang merasa lebih pintar atau apa, itu yang sebenarnya menjadi tantangan dalam diri saya sendiri. Tapi tadi kembali ke tadi bahwa saya berusaha sih untuk menghilangkan semua pemikiran itu. Saya merasa ini ilmu yang bagus untuk diberikan. Ya saya secara diskusi umum aja gitu. Mau nggak kalau kita pertemuan ke depannya kita ngomongin pembelajaran diferensiasi lebih detail. Guru kalau yang tanggapannya positif ya tanggapannya positif, oke, yuk jalan. Lalu Bu Maria tadi koordinator IPA agak
agak-agak berbeda itu adalah sisi itu. Jadi yang membuat saya juga agak berpikir ini saya sebenarnya diterima nggak ya kalau jadi yang membagikan ilmu gitu loh. Ya kembali lagi ke saya tadi bahwa itu harus saya hilangkan pemikiran itu, nggak boleh ada gitu. Mau maju ya segala resiko disenangi nggak disenangi ya jangan aja sih. Kira-kira nih kalian hari itu ini kan masih ini tidak ada apa-apa. Ini bisa menjadi luar biasa. Kemudian bisa menjadi banyak apa-apanya. Aduh, amin. Banyak apa-apanya kan. Jadi kan di sini aset destiny. Betul. Kalau di sini kan ya. Betul. Iya. Kita harus melalui ini. Kira-kira yang di tengah ini apa ya? Setelah bentuk. Ibu saya. Supaya berubah ya. Gimana nih? Dari diri saya berarti ya tadi ya kayak menghilangkan semua pikiran negatif. Hilangkan pikiran negatif, kita lihat saja dampak positif yang akan dihasilkan dari kolaborasi. Lalu siapa yang bilang ini kecil? Diri sendiri. Siapa yang bilang tidak ada apa-apa? Ibu udah pernah tanya dengan orang ibu kecil atau tidak? Biasanya sih ada, busnya bisa merasa kecil, mana ada gitu. Berarti arah pemikiran kita karena kita sudah tinggi, harus ke sini. Ini udah kita lalui ya tadi. Iya betul. Jadi ini harus hilang apapun itu ya. Oke, sekali. Oke, ke pasca observasi tadi ya. Ibu sudah melakukan coaching ya? Yes. Bukan mentoring lagi, coaching ya. Apa sih yang baik dari ya Ibu? Baik. Saya berusaha fokus dengan upaya memandang matanya, kemudian mendengarkan setiap kata-kata yang beliau ucapkan. Mungkin tidak sama persis ketika saya mengulanginya kembali, tapi intinya saya paham. Kemudian saya sepertinya memberikan suasana santai ke beliau sehingga dengan mengalir aja beliau mengungkapkan apa yang diomongkan gitu loh. Yang lainnya banyak. Saya sepertinya bisa menggiring beliau untuk memberikan rencana kedepannya mesti mau ngapain, kemudian menyadari apa hal-hal yang harus beliau tingkatkan lagi. Ya, betul sekali. Jadi saya suka bagaimana Ibu mengulang kembali statement yang dikatakan oleh Ibu. Tujuannya apa? Tujuannya ya biar Bu Maria tahu bahwa kita dengerin beliau. Jadi kita memahami, kemudian orang merasa dihargai karena memang kalau proses coaching itu yang harus kita pegang. Kemudian saya juga suka bagaimana Ibu menunjukkan menanyakan objeknya, lalu tantangannya apa, kekurangannya apa, kelebihannya apa, evaluasinya apa, dan cara ke depannya apa. Dan Ibu sudah berpikir sangat sistematis. Itu luar biasa sekali berarti jadi jago ini. Saya terkesima Bu, karena saya memperhatikan Ibu kan, memang sudah saya memperhatikan Ibu. Saya juga memperhatikan Ibu. Saya terkesima ini luar biasa. Kemudian Ibu benar mulai dengan salam tujuan, kemudian menanyakan perasaan itu adalah hal yang paling utama itu dan kita mulai melakukan coaching. Ini saya melakukan mentoring juga coaching. Kemudian setelahnya Ibu memberikan apresiasi karena memang ketika kita melakukan hubungan komunikasi, kita memberikan apresiasi orang yang sangat menghargai dari bravo ya Bu ya. Terima kasih terima kasih Bu. Nah Ibu dari nggak terasa sekali dari semua hal yang dilakukan kita hari ini, apa sih yang Ibu pelajari, apa yang Ibu lakukan? Dari keseluruhan adalah kita berpikir harus selalu ke arah yang positif. Kekuatan bahwa setiap manusia punya kekuatan sekecil apapun itu tadi.
Jadi harus ketika kita mengarah ke pikiran positif, dengan otomatis akan muncul semangat, muncul optimistik, dan merasa yakin bahwa segala sesuatu itu pasti ketika dijalani bisa dan berdampak baik bagi ya, mau komunitas kah, siswa kah, atau bagi orang yang kita sayangkan. Yang paling utama memang kita sebagai guru, siswa itu ya. Memang itu pengalaman saya juga ketika saya belajar Bu tentang berbagi pengalaman. Jadi bagaimana membangun kepercayaan diri anak-anak. Kalau mereka memiliki kepercayaan diri, maka mereka ekspresif atau ketika mereka ekspresif mereka lebih menghargai mereka sebagai seorang individu. Memang terus terang sebelum saya belajar yang juga adalah bahkan lebih kepada apa ya, materi oriented yang harus bisa sementara anak SMA, saya ngajar SMA itu kelas 10 mereka harus 17 apa pelajaran Belum itu yang mengomongkan. bayangkan rambutnya ada dulunya cuma satu pelajaran cuma kenapa dulu harus Itu sering kali itu muncul wacana itu. ada sifat pelajaran yang saya Pasangan betul. Saya mau tanya tentang materi yang Ibu pelajari selama banyak modul ya, 3 modul ya, jadi 3 modul. Yang paling Ibu senang dari Budaya positif. oh iya, nah sih Bu, Kenapa ya? Karena saya ini orang ini ya, termasuk idealis. Jadi saya berkomitmen terhadap disiplin itu tinggi. Saya guru. Saya selalu menggaungkan dalam diri saya, kalau saya harus menegur murid, saya harus nasihatin murid, saya harus tunjukin dulu bahwa saya guru model. Makanya kalau namanya kok ngomongin disiplin, ya komitmen saya sangat tinggi. Pas mendapat pencerahan yang lebih mendalam lagi dari materi budaya positif, lebih yakin lagi bahwa komitmen saya selama ini tidak benar-benar salah. Komitmen saya untuk mencintai disiplin, mencintai yang namanya membudayakan disiplin, itu adalah sesuatu yang harus saya teruskan. Walaupun biasa ada suara-suara dari rekan dulu lainnya, jangan terlalu cepat lah, jangan terlalu kaku lah, apa segala macam. Tapi menurut saya yang namanya disiplin itu saya bukan ngomongin kaku. Kalau kita bilang jangan terlambat, kita datang ke kelas selalu terlambat. Gimana sih punya muka untuk apa ya mendidik anak-anak saya gitu loh. Jadi saya harus datang 5 menit sebelumnya. Kalau teman-teman yang lain bisa belum bergerak dari posisi duduk, itu saya jalan aja gitu loh. Apapun bisikan-bisikan di belakang, jangan cepat lah, apa segala macam. Nggak peduli sih. Selama 16 tahun saya mengajar, ya itu saya tetap berusaha pegang teguh. Dan ketika kita refleksi dengan anak-anak gitu ya, saya udah guru ajar selama 1 tahun nih di kelas 7, mereka semua sebenarnya ngomongnya hal seperti itu gitu loh, berkomitmen bisa menjadi model dan segala macam. Saya senang banget dengarnya. Berarti di mata anak-anak itu ya saya seperti itu menjadi motivasi saya untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja saya di depan anak-anak gitu. luar biasa sekali. Dan saya yakin selama setahun Ibu membimbing anak-anak itu tidak menular pada anak. Iya sih. Saya lihat hanya tujuan pembelajaran secara keseluruhan sih. Kalau dari coaching, saya senang banget belajar banyak banget dari situ. Jadi kita di situ jadi diarahkan jangan sembarang berasumsi kalau coaching, jangan sembarang menjudge, menjadi pendengar yang baik. Nah, itu inti pembelajaran coaching yang saya ambil. Kemudian positif tadi sudah, kemudian untuk yang merasa menjadi tantangan berat, ini yang terakhir ini, yang pengelolaan murid tapi bukan untuk indra. Untuk misalnya di ekstrakurikuler gitu ya, yang artinya mengumpulkan anak-anak yang mungkin bukan hanya kelas yang kita ajar, tapi misalnya dari kelas lainnya gitu. Terus merangsang mereka untuk memiliki kepemimpinan secara dari dirinya sendiri itu sulit. Tapi kemarin saya bikin tugas demonstrasi konseptual adalah yang ini, gerakan pencinta lingkungan. Oke. Itu saya
saya membuat diri saya menantang mencari pekerjaan sendiri sebenarnya. Oh, saya main intelektual sebenarnya, tapi ini jadi itu gerakan pencinta lingkungan pengennya itu menjadi program ekstrakurikuler gitu kan. Jadi melibatkan semua jenjang kelas 7 apa sebenarnya karena ini sudah kelas 9 sudah tidak lagi berarti kelas 7 dan 8. Iya. Jadi saya sempat berpikir lama gitu, kenapa saya mengambil pencinta lingkungan? Pertama, program ini sempat ada sebelum pandemi dan jauh sekali sebelum pandemi memang sempat ada, tapi stop. Tiba-tiba hilang programnya dari sekolah. Saya sempat bertanya ke teman-teman guru yang dulu menghandle ini kan. Ya karena dianggap oleh sekolah efektif seperti itu. Padahal kalau dari tujuan kegiatannya itu bagus banget ya, melatih anak untuk bagaimana mencintai lingkungannya, kebersihan terutama gitu ya. Akhirnya dari situ termotivasi untuk memulai kembali. Kemudian berpikir keras lagi, apa yang saya lakukan untuk mengumpulkan anak-anak itu yang punya frekuensi sama dengan saya. Saya berencana membuat polling lewat WA group aja. Saya kan kebetulan ada WA group anak kelas 7 dan kelas 8 waktu IPA dulu kan. Kelas 8 kan kemarin pernah kelas 7 dengan saya IPA. Anaknya masih belum beli di grupnya. Saya pengen buat polling. Misalnya isi pollingnya seperti ini. Apakah kalian berminat terhadap lingkungan? Mungkin itu polling pertama. Ini sekitar dari dia sekitar atau seri lagi gitu. Lalu ya beberapa berpikir seperti itu sih, apakah itu tindakan yang baik atau tidak, saya berpikir boleh lanjutkan saja gitu. Pokoknya lakukan dulu, evaluasi dulu, iya, bisa evaluasi, ya kan. Berarti itu pada teman guru penggerak gitu Mbak yang masuk ke dalam iya betul. Ada satu tantangan, tapi kita coba taklukkan. Nanti saya pengen dengar hasilnya. Iya benar, peran nilai peran guru penggerak untuk apa ya, kita bisa melaksanakan itu semua. Aduh, itu tidak gampang. Iya benar. Sekali lagi Bu, jangan kerja sendiri. Ada temannya yang bisa kita ajak kerja sama dan harusnya yang menyenangkan, karena sebenarnya apapun yang terjadi di PGB ini semuanya menyenangkan, betul. Oke, Bu, nggak terasa sekali membincang-bincangnya. Sudah, Kak Enja. Sebelum saya close, sebelum ada kesimpulan yang saya minta dari Ibu, mengingat hari PI 6 itu nanti kegiatannya kurang lebih seperti PI 2 kan, ada PI 360, tapi ada sesi kembali lagi menghadirkan stakeholder, kepala sekolah, ada guru, ada siswa, ada orang tua atau tokoh masyarakat untuk pemetaan misi. Ibu apa sih yang mempelajari, apa sih yang Ibu dapatkan hari ini, nggak pelajari, apa sih yang Ibu dari saya temani? Saya temani ya? Yes, ya. Saya menemani saya. Saya menemani Bu. Iya. Dari kita. Ya, rasa deg-degan saya hilang begitu saja. Bisa mengenal Ibu, walaupun di ini ya di acara lokal saya memang dari jauh udah melihat orang ini orangnya sangat energik. Sama dalam diskusi dan energi juga. Kita sama ya, komunikatif gitu ya. Jadi fleksibilitasnya tinggi, artinya tidak kaku dalam berkomunikasi gitu ya. Nah jadi saya enjoy banget, sangat santai. Jadi apa yang ini jadi gampang saya ekspresikan tadi ya. Jadi apa ini soal-soal direfleksi nih tidak sama loh dengan apa yang saya jawab. Iya. Tidak apa ya. Karena saya punya teman ya. Jadi apa ya, jadi keluar aja gitu, mengalir. Jadi nggak pakai jaim. Saya suka itu. Nggak pakai jaim. Jadi nggak tahu sekarang ekspresi saya seperti apa. Tidak ada apa sih lucu. Terus pembelajaran berikutnya adalah saya merasa bahwa saya diingatkan kembali, dikuatkan kembali bahwa kita harus melihat diri kita itu tidak kecil tadi ya. Kita harus mempercayai bahwa kita sendiri punya aset. Itu yang memotivasi saya kuat sih, memberi saya lebih kuat untuk bahwa ya Bu Urai yang tidak mengenal saya pun secara pribadi punya sifat optimis kepada saya. Jadi saya juga harus dong menunjukkan sifat optimis itu gitu. Itu yang memuatkan saya. Sekali percaya diri dan pentingnya dengan aset tinggi tadi, maka kita bisa mengubah walaupun hal kecil, walaupun satu langkah, tapi itu adalah perubahan. Terima kasih banyak.